Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Kahf merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran yang memiliki arti gua. Penamaan ini diambil dari kisah utama yang terdapat di dalamnya, yaitu kisah para pemuda yang beriman yang berlindung di dalam gua demi mempertahankan akidah mereka. Surah ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dalam mushaf, surah ini berada di pertengahan Al-Quran, tepatnya mengawali juz 15 dan berlanjut hingga juz 16. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Kahf berfokus pada penguatan iman dan perlindungan dari fitnah besar di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini sebagai panduan moral dan spiritual, yang memuat petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar tetap teguh di jalannya. Di dalamnya terdapat ajaran mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mutlak atas segala sesuatu, pentingnya ketakwaan, serta peringatan bagi manusia tentang hakikat kehidupan dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Kisah pertama yang dimuat adalah kisah Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang menolak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melarikan diri dari penguasa yang zalim dan bersembunyi di dalam gua, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama 309 tahun. Pelajaran utama dari kisah ini adalah tentang keteguhan mempertahankan akidah di tengah tekanan lingkungan yang buruk, serta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelamatkan hambanya yang berserah diri secara penuh kepadanya. Kisah kedua menceritakan tentang pemilik dua kebun yang kaya raya, namun sombong dan kufur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ia beranggapan bahwa kekayaannya tidak akan pernah hancur dan meragukan adanya hari pembalasan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh kebunnya hingga tidak tersisa untuk mengingatkan manusia agar tidak terperdaya oleh fitnah harta dan kedudukan. Melalui kisah ini, manusia diajarkan untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa seluruh kekayaan di dunia hanyalah titipan sementara. Kisah ketiga menyajikan perjalanan berguru antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Melalui berbagai peristiwa yang berada di luar jangkauan logika manusia pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang hakikat ilmu dan hikmah yang tersembunyi di balik setiap takdir. Manusia diingatkan agar senantiasa rendah hati, tidak merasa paling berilmu, serta bersabar terhadap segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keempat menceritakan tentang Raja Zulkarnain, seorang raja yang adil, dan diberikan kekuasaan serta kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melintasi berbagai wilayah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, hingga akhirnya membangun benteng kokoh untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, kepemimpinan, dan keahlian yang dimiliki seorang hamba hendaknya dimanfaatkan sepenuhnya untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran di muka bumi. Selain keempat kisah tersebut, surah Al-Kahf juga berisi pengingat akan dahsyatnya hari kiamat dan peristiwa ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana setiap amal perbuatan manusia akan dicatat secara mendalam dan diperlihatkan tanpa ada satupun yang terlewat. Peringatan ini bertujuan agar manusia selalu introspeksi diri dan menjauhi perbuatan maksiat sebelum datangnya hari pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk rutin membaca surah Al-Kahf, khususnya pada hari atau malam Jumat. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memancarkan cahaya baginya di antara dua Jumat, dan memberikannya perlindungan dari fitnah Dajjal. Pembacaan rutin ini menjadi benteng spiritual yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian zaman. Keutamaan membaca dan mengamalkan surah Al-Kahf tidak hanya terletak pada pengulangan bacaan saja, melainkan juga pada pemahaman dan perenungan makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Keempat kisah dalam surah ini mencakup 4 fitnah terbesar dalam hidup manusia, yaitu fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Dengan menjadikan surah ini sebagai pedoman, seorang muslim diharapkan mampu membentengi diri dari segala penyesatan di dunia. Al-Quran adalah pelita kehidupan yang tak pernah padam, penawar bagi hati yang gelisah, serta petunjuk yang menuntun langkah menuju ridhonya. Semoga setiap ayat surah Al-Kahf yang kita baca dan renungkan, mampu menerangi kegelapan jalan hidup kita, memperteguh iman dalam dada, serta menjadi saksi kebaikan kelak di hadapan Sang Pencipta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.